Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah seorang TV host dan juga penyanyi, Angela T. Apa kabar, Angela? Baik. Di Menembus Mata Batin biasanya selalu hadir orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan mistis. Ada yang pesugihan, ada yang santet, susuk, pelet, dan lain-lain. Kamu pernah nggak punya pengalaman mistis? Pengalaman saya pernah. Seperti apa? Saya diduga menjadi tumbal pesugihan kekayaan seseorang. Dari mana kamu tahu? Dari beberapa orang yang melihat saya karena saya sakit-sakitan nggak jelas. Dan akhirnya seseorang ini mengusir saya karena saya mengetahui kebenarannya. Waktu itu sakitnya seperti apa? Sakitnya seperti migrain, terus sakit di rahim, sakit di jantung, jadi arahnya satu arah ya. Jadi itu memang ternyata banyak pendoa yang mendoakan dan melihat saya memang ditumbali dengan cara ditusuk di tengah. Bisa sembuhnya? Diapain? Bisa sembuhnya karena kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa bisa menghancurkan segala ilmu dan menyelamatkan saya. Keyakinan itu yang menyelamatkan Ya. akhirnya ya? Ya. Angela, mudah-mudahan kamu kuat dan sehat terus. Dan terima kasih sudah hadir. Dan malam hari ini kita akan bertemu dengan seorang partisipan, seorang pria yang mengaku telah menyantet rekan kerjanya. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dali. Selamat malam, Dali. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Pekerjaan sehari-hari saya ini berdagang itu, wira swasta. Wira swasta. Ya. Di bidang? Di bidang apa namanya makanan apa gitu. Kuliner gitu ya? Ya kuliner. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Ya pada saat waktu kejadian itu kan saya sedang bekerja ya. Saya bekerja udah lama di perusahaan itu ya. Waktu itu saya manajer saya itu nggak senang gitu sama saya, kurang suka gitu. Tiba-tiba saya dikeluarin sama perusahaan itu. Tanpa sebab? Ya gara-garanya saya itu apa namanya izin sakit cuti gitu ya. Tapi dialpain gitu di ini nggak di itu. Oke. Nggak di. Anda dipecat atau mengundurkan diri? Ya harusnya kan dipecat, tapi saya oleh perusahaan harus dinyatakan mengundurkan diri, harus begitu. Oke. Jadi dibikin suasana yang gak enak, akhirnya mengundurkan diri? Iya. Oke. Berapa lama waktu itu kerja di sana? Sekitar 5 tahun lebih. Lalu kemudian setelah keluar dari perusahaan, apa yang Anda lakukan? Ya saya kan coba nyari kerja lagi gitu ya. Susah banget. Lama-lama kemudian ada hasutan gitu dari teman saya gitu. Ya udah daripada sekalian gitu ya, dan keselnya biar ke itu langsung aja disuruh santet. Gimana ceritanya? Dapat santetnya dari mana dan bagaimana? Ya awalnya kan cuma dari teman gitu ya, suruh ini iseng-iseng dulu gitu ya awalnya gitu ya. Nggak lama kemudian hari saya ketemu sama orang pintar. Nah kemudian saya mengerjakan sesuatu ya. Ritual Seperti apa ritualnya, Mas? Ya semacam ini boneka kayak gitu. Voodoo. Voodoo ya? Iya.
Jadi datang ke orang yang Anda bilang orang pintar itu, terus dia ngasih boneka atau pakai bonekanya dia? Ya bonekanya dia. Bonekanya dia. Iya. Terus Anda kasih tahu namanya dan fotonya gitu? Iya, Terus lalu kemudian ada ritual. ada. Apa yang Anda lakukan saat itu? Ya ini apa kembang 7 rupa itu itu sama ini boneka itu ditusuk. Ada yang nusuk? Iya, Tusuknya pakai apa? kayak jarum. Lalu kemudian apa efeknya? Dampaknya itu seperti apa? Ya efeknya ya sakit orang yang saya tuju gitu. Yang dituju manajernya itu? Iya. Dan dia Mantan sakit? saya. Iya sakit, sampai sakit itu kan. Sakitnya seperti apa? Ya kan kurang tahu juga gitu ya ini. Cuma saya tahu dari teman-teman kerja saya gitu ya. Dia itu merasakan sakit gitu kalau pas saya melakukan ritual itu gitu ya. Gitu. Dia tuh merasakan sakit gitu pas waktunya kerja kan saya suka ini dulu ya, sharing dulu wah dia sih berapa gitu ya. Saya langsung melakukan saat bekerja dia. Oh jadi bonekanya Anda bawa kemana-mana gitu? Ya iya, ya enggak maksudnya saya enggak ke orang pintar di orang itunya di orang pintarnya maksudnya gitu. Oke. Enggak dibawa kemana-mana. Terus sekarang gimana kondisinya? Kondisi terakhir. Ya kondisi terakhir dia sampai Udah iya. waktu teman-teman Anda cerita ke Anda kondisinya waktu itu sakitnya seperti apa? Sakit apa? Ya awalnya kan sakit biasa gitu ya awalnya Pak. Waktu 1-2 kali gitu. Pas lama kemudian katanya muntah darah. Ya sampai Itu Mas Robi. Itu menyeramkan sekali. Oke, apa yang mau Anda ceritakan dan apa yang mau Anda dapat dengan hadir di Menembus Mata Batin? Tujuannya apa sebenarnya? sebenarnya saya tuh tiap malam itu dihantui gitu sama arwah. Manajer itu Iya, datang ke dalam mimpi. dalam mimpi, dalam kalau susah tidur tuh Pak. Ini kadang pintu suka buka tutup sendiri, kadang ngelihat yang lewat-lewat tapi nggak ada orang, Tiup nggak angin ada, kali? nggak ada angin, nggak ada sama sekali. Jadi malam hari ini Anda mau terlepas dari sosok itu. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda malam hari ini. Kami persilakan Anda untuk ceritakan pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dali, terlahir tanggal 16 September 1990. Sosok yang murah hati namun mudah tertipu. Dia selalu bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Saya melihat kebencian yang berlebih di dalam pikiran Dali. Kini dia tengah dihantui oleh akibat dari perbuatannya. Saya melihat sosok hantu yang menghantui Dali. Yang mana adalah manajernya sendiri. Saya akan membantu Dali memecahkan misteri pada malam hari ini. Selamat malam Selamat semuanya. malam, Roy. Ya, silakan duduk. Dali, tanggal 16 September 1990. Iya. Dali mengirimkan santet kepada teman kerja dan Anda melakukan ritual dengan voodoo dan sekarang korbannya manajer Anda yang memecat Anda dari perusahaan sakit dan meninggal. Dan sosok itu sering datang ke hidup Anda. Anda ingin lepas dari semuanya, betul? Iya betul sekali. Oke, baik. Saya melihat Dali adalah sosok yang pendendam dan orang yang dikorbankan sendiri adalah manajernya. Namun sekarang yang saya rasakan adalah Dali dihantui oleh arwah sang manajer. Apakah itu betul?
Iya, betul sekali. Nah, apa yang saya katakan ini berdasarkan vision saya, dan saya berharap juga kejujuran sejujur-jujurnya, seperti itu. Dan saya ngerasa juga Dali ada korban berikutnya ini tampaknya yang Dali ingin incar. Apakah itu betul? Tapi lupa, maksudnya gini, lupa inget pengen kerjain gak ya, seperti itu. Masih menyimpan dendam sama orang ya, Mas? Iya. Ada lagi? Masih tetap. Jadi masih akan cari korban gitu? Ya awalnya pengen ini lagi, tapi semenjak kejadian ini saya udah nggak mau lagi kayak ritual kayak gini lagi. Mas Dali, saya boleh tahu nama manajernya waktu itu meninggal siapa? Oke. Baik. Nah, itu Anda menyesal nggak telah menghilangkan nyawa orang? Menyesal, Pak. Menyesal? Menyesal sekali. Itu sosok berambut tipis dan berkacamata. Iya. Iya. Berbadan pendek. Baik. Saya ngerasa itu ketika kamu bercerita, dia sempat datang. Jadi gini, cerita itu saya muncul di pikiran saya. Benar seperti itu kan ciri-cirinya ya? Iya, benar. Dan ini selalu ngikutin dia ya, Roy? Iya. Sekarang ada di dekat sini kah? Tahu tanggal lahir dan tanggal kematiannya tidak? Kematiannya waktu itu tanggal 2 November 2017. 2 November 2017 meninggalnya. Iya. Lahirnya Lahirnya 16 Juni Juni Tahun? tahun 71. Kamu masih terngiang-ngiang sosok beliau ya? Sangat dahsyat sekali ya. Udah setahun berarti meninggal. Kalau saya menggambarkan ilustrasinya seperti sebenarnya apa sih yang membuat kau ingin dia lewat santet? Ya karena udah dendam gitu. Dendamnya kenapa? Hal apa yang pernah beliau lakukan pada Anda sehingga Anda begitu dendam? Diusir atau dibentak atau dikata-katain yang kasar? Ya selama kerja emang suka kayak gitu, dibentak kerja tuh kayak semaunya gitu, apa namanya, mentang-mentang di atasan ya gitu. Pakai kata-kata kasar? Sama kata-kata kasar juga. Udah kata-katanya kasar terus ya sama mainin absen. Main tangan? Iya, ya enggak kalau main tangan enggak sampai main tangan, tapi cuma dari kata-kata itu Sakit bikin iya sakit. Udah mah kerja tuh kan capek, tapi dia berkata-katanya tuh sangat nggak enak banget gitu. Itu ke semua orang? Hampir ke semua orang, hampir semua. Nggak enak tuh kata-katanya, maksudnya keluar kebun binatang kah? Atau kata-kata kasar Dari yang lain? sindiran gitu, dari sindiran kalau kita kerja tuh, hei kamu kayak gini. Nyinyir gitu maksudnya? Iya. Ya, julid. Iya. Sulit. Jahat. Saya mulai menggambarkan apa yang saya lihat ya. Sebenarnya rambutnya tipis gitu kan ya, Iya. hampir botak gitu. Iya. Dan saya ngerasain arwahnya datang tiba-tiba sekarang. Tapi entah kenapa ya, kalau setiap kali saya lihat kamu, kalau memang seperti itu, tapi dia tuh berdarah di lehernya. Apakah dia pernah kena paru-paru ya? Muntah darah pernah nggak? Iya, muntah darah. Muntah darah. Soalnya saya ngeliat banyak darah di sini. Tuh, serem banget loh. Wujudnya tuh benar-benar kayak masih utuh gitu, padahal sebenarnya ini udah bayangan gitu. Ini wujud yang datang malam hari ini seperti ini, Roy. Ada darah-darahnya juga? Iya, wujudnya yang datang seperti ini dan ada darah-darahnya juga. Kamu lihat jelas kan di sini. Ini mirip seseorang yang kamu kenal, bukan?
Iya. Iya, nama